Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Lonjakan varian Omicron memicu rekor kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat. Hampir semua county atau setingkat kabupaten di Amerika melaporkan angka penularan tinggi. Kasus COVID melonjak ke rekor tertinggi di Amerika dengan 5,6 juta kasus baru tercatat dalam 7 hari terakhir. Ini berarti rata-rata ada sekitar 800.000 kasus baru COVID setiap hari dalam sepekan terakhir. ABC News melaporkan pasien COVID kembali memenuhi rumah-rumah sakit di banyak wilayah Amerika dan banyak yang kewalahan karena kurangnya tenaga kesehatan. Kapasitas ICU di 40 negara bagian sudah mencapai 80% atau lebih, yakni yang tertinggi selama setahun terakhir. Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC menunjukkan hingga Kamis lalu tercatat 141.000 warga yang terkonfirmasi positif COVID dirawat di rumah-rumah sakit di seluruh Amerika. Sementara itu, CDC memperbarui panduan pemakaian masker dan menyatakan masker kain yang longgar memberi proteksi paling kecil. Sementara masker berkualitas tinggi seperti N95 atau KN95 adalah pilihan yang lebih aman. Tapi CDC juga memperingatkan bahwa 60% masker KN95 yang beredar di Amerika adalah barang palsu. Karena itu warga harus memperhatikan ciri-ciri yang asli seperti adanya nomor persetujuan, nomor model, dan nama atau logo lembaganya. Saudara, organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mengeluarkan laporan tahunan yang mencatat terjadinya kudeta militer dan juga kemunduran demokrasi di sejumlah negara pada tahun lalu. Namun lembaga pembela HAM ini optimistis demokrasi akan terus bangkit dan mengalahkan otoritarisme. Rangkaian peristiwa yang mengguncang sistem pemerintahan negara-negara di dunia kerap dipandang sebagai kemunduran sistem demokrasi. Penangkapan pemimpin terpilih Myanmar, Presiden Win Myint dan penasihat negara Aung San Suu Kyi oleh junta militer, hingga terpilihnya kembali Presiden Yoweri Museveni di Uganda setelah aparat keamanan negara memukuli pendukung oposisi dan wartawan, membunuh demonstran, dan mengacaukan kampanye oposisi. Laporan Human Rights Watch menunjukkan demokrasi justru sedang menunjukkan pertanda kebangkitannya. Popular protests for democracy against the autocrat. In many parts of the world, this outpouring of supports for human rights, for democracy, and against autocratic rule. Namun Roth optimistis sistem otokrasi tidak punya usia panjang. To maintain power by force is a very short-term strategy. You know, if you look at Myanmar, where the junta performed a coup almost a year ago, all they have is force. The entire population is against them. Meski demikian, desakan dunia barat belum juga membuat junta militer Myanmar goyah. The Burmese military's regime unjust arrests, conviction and sentencing of Aung San Suu Kyi is an affront to justice and the rule of law. We call on the regime to immediate release Aung San Suu Kyi and all those unjustly detained, including other democratically elected leaders. Laporan Human Rights Watch menunjukkan di negara yang masih mengizinkan pemilu yang jurdil, politisi oposisi dan pemilih pun semakin berkembang. Namun yang terpenting adalah pemimpin dengan visi. And we admit today's democratic leaders are not doing that. And if they continue to fail, that's going to breed the kind of, despair and disillusionment that will give the autocrats. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kewajiban pemakaian masker di dalam ruangan yang membuat sebagian penggemar fitness kembali berolahraga dari rumah karena merasa kurang nyaman melakukan latihan dengan masker di pusat kebugaran. Tapi latihan di rumah pun kini bisa dilakukan secara bersama, yakni secara daring dengan memanfaatkan peralatan olahraga canggih. Perbakan varian Omicron membuat banyak pemerintah daerah di Amerika Serikat kembali memberlakukan wajib masker, termasuk di pusat kebugaran yang anggotanya sempat menikmati olahraga tanpa bermasker saat kasus COVID menurun beberapa bulan sebelumnya. The pandemic locked us inside, right? We couldn't go outside, we couldn't do the things that we loved, right? But the human body still needs cardiovascular activity. It's quite simple. You just need a really engaging way to get that cardiovascular activity and to release that sort of, the sort of energy that builds up in you because you've been sitting down for so long. Lightboxer adalah salah satu produk elektronik yang memungkinkan menjaga kebugaran dari rumah.
Pengguna bisa juga bertinju secara virtual dan berlatih bersama teman-teman mereka. You know, a big part of going to the gym together is sort of suffering together. It's like you experience pain, you work really hard, and you sweat, and so do the people around you, and you build a camaraderie around that. And now that we don't share that space, at least in real time, we have to do it virtually, right? Berolahraga bersama juga dimungkinkan oleh Hydrow, perangkat olahraga mendayung yang juga menggalakkan olahraga berkelompok. And you start talking to each other, and then all of a sudden you have a group of maybe 6 guys, from all over the world. Some guys in London, guys out in California, guys down in Florida, and you have this community, Jarak fisik tak lagi menjadi kendala dalam berolahraga. Pelatih atau instruktur tak harus satu kota dan demikian pula sesama peserta kelas kebugaran. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, pemilik bisnis kuliner di San Francisco yang melakukan kolaborasi dengan membuka restoran pop-up atau dadakan di restoran yang sudah ada. Kiat ini dilakukan untuk mengatasi mahalnya biaya sewa tempat, terutama di lokasi yang menarik banyak pelanggan. Akhir pekan, restoran Jepang Kirimachi Ramen di San Francisco, California dipenuhi pembeli yang antri membeli atau menikmati makanan. Mereka bukan menikmati semangkuk ramen, menu khas restoran milik pasangan diaspora Indonesia Leonardi Gondoputro dan Febri Arnold, melainkan sebungkus nasi Padang. Kebetulan restoran saya tutup hari Sabtu dan Minggu. Pop-up restoran atau restoran dadakan memperkenalkan masakan Indonesia adalah event pop-up kedua di Kirimachi Ramen, yang kali ini bekerja sama dengan Henny Minderman, pemilik bisnis catering Dapur Ngebul. Nah kemarin ini saya bilang, kenapa kita nggak pop-up? Jadi Febri sendiri dari Kirimachi tanya ada license, ada insurance, saya bilang semuanya ada. Membuka restoran bisnis di San Francisco itu sangat mahal. Dan dengan pop-up ini, mereka dapat menyajikan masakan mereka untuk masyarakat di Bay Area. Dengan menu favorit nasi bungkus Padang dan empek-empek kapal selam, Dapur Ngebul ingin memperluas pelanggannya yang saat ini 90% diaspora Indonesia. Selain disambut gembira diaspora Indonesia yang rindu makanan tanah air, lagi kayak ngidam banget nasi Padang gitu, jadi kayak pas lihat ada acara ini langsung pengen gitu. Juga oleh warga Amerika yang datang untuk mencoba masakan Indonesia. I mean, it was all really good together, especially the sauce. Everything tasted really good together, complemented each other. Kedepannya, Henny berharap dapat terus berkolaborasi dengan para diaspora pemilik bisnis di San Francisco Bay Area. Karena kan di sini juga kita sesama orang Indonesia yang ada di Amerika ya. Kita ya maunya sih berkolaborasi lah, supaya makanan kita ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat Amerika. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.